Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita kembali lagi berkumpul untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Ia akan kembali menguatkan, merefresh kehidupan kita. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari yang indah Tuhan. Kami kembali Tuhan datang kepadamu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Layakan kami Tuhan Yesus. Dalam permohonan kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu tentang ketakutan membawa kepada kegagalan.
Firman Tuhan saya ambil dalam Bilangan. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar tentang 12 pengintai yang mengintai negeri Kanaan. Saya bacakan ayatnya, ayat 27, Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-30. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bagi yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saat hari ini, pagi yang indah ini, kita mau belajar dari kisah ini bahwa ketika ketakutan datang, ketika ketakutan dalam kehidupan kita, kegagalan sudah mengintip di depan pintu. Mengapa demikian? Kita bisa baca lagi ayat-ayat ini, cerita ini. Saat 10 orang ini yang mengintai, mereka kembali, mereka mengatakan bahwa orang-orang itu kuat dan benar adanya bahwa orang itu adalah orang yang besar-besar yang mendiami kota Kanaan itu. Namun jika mereka menetap pada suatu hal itu, mereka lebih takut daripada mereka mau mempercayai janji yang Tuhan telah berikan, bahwa Tuhan akan berikan tanah Kanaan itu. Berbeda dengan iman seorang Kaleb, Yosua dan Kaleb. Mereka dengan berani mengatakan, tidak, ayat yang ke-30, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Iman yang begitu besar, iman yang begitu berani, begitu kuat. Dengan berani mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan menduduki itu. Kenapa mereka mengatakan itu? Kenapa mereka dengan berani mengatakan hal tersebut? Sebab apa? Sebab Allah yang mereka sembah, itu Allah yang tidak pernah gagal dalam menggenapi janji-janjinya. Tuhan pasti akan menyertai mereka. Dengan iman tersebut mereka mengatakan mereka akan maju, mereka pasti akan menang. Sebab itu miliki iman seperti Yosua dan Kaleb ini dalam kehidupan kita. Saat kita akan melangkah maju, jangan kita takut dengan apa yang kita lihat, dengan keadaan yang kita lihat. Sebab kita percaya, kita harus percaya, kita harus mempunyai iman seperti Yosua dan Kaleb ini. Kita harus kuat. Mengapa demikian? Karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menggenapi janji-janjinya dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Bahkan dalam cerita Daud, dalam saat Daud mengalahkan Goliat, di situ Daud datang Daud dengan badan yang sangat kecil. Dia mengatakan, kau datang dengan pedang, dengan perisai, dengan segala macam itu alat perang. Tapi Daud mengatakan bahwa aku datang dengan nama Tuhan, bukan dengan keberaniannya sendiri. Sebab itu pakailah imanmu, kekuatanmu. Minta Tuhan sertai kehidupan kita. Agar apa? Agar kekuatan yang dari Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan berperang bersama-sama dengan kita. Begitu satu ayat lagi akan saya bagikan, satu ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang akan menjaga kita. Sebab itu beranilah, punyailah iman seperti Yosua dan Kaleb, mempunyai keberanian untuk maju berperang dimanapun itu. Sebab itu terus maju dengan iman kita, Tuhan pasti akan menyertai
menyertai setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya Tuhan Engkau yang berperang bersama-sama dengan kami Tuhan. Percaya Tuhan, kami dengan iman kami Tuhan, yang percaya Tuhan Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Semoga Tuhan firman-Mu Tuhan ini tidak melalui begitu saja Tuhan, tapi bisa tersampai Tuhan dalam setiap pribadi kami, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam permohonan kami Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan kami taruh semulang tangan-Mu, Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah